Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih sama saya di kelasnya Miss Puput. Iya, kelasnya Sejarah Indonesia. Hari ini saya akan jelaskan berpikir diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Apa sih berpikir diakronis dan sinkronis? Yuk kita pelajari konsep berpikir diakronis dan sinkronis. Jadi satu-satu saya bagi dua tuh ya. Kanan sinkronis, kiri diakronis. Coba dibaca pelan-pelan. Diakronis, sejarah memanjang dalam waktu. Saya tebalkan di kata memanjang dalam waktu. Jadi yang jadi fokusnya adalah waktunya gitu. Kalau sinkronis, ruangnya. Tadi kan kita udah bahas tuh, objek sejarah tuh ada tiga ya. Yang utama tadi manusia udah pasti tuh. Ruang dan waktu. Jadi kalau memandang dari diakronis itu yang memanjang dalam waktu. Contoh, proklamasi ya. Proklamasi itu terjadi 17 Agustus 1945. Satu waktu deh, 17 Agustus 1945. Cuma di 17 Agustus itu panjang banget cerita sejarahnya. Pertama, mulai dari pembacaan proklamasinya, teksnya. Yang kedua, pengibaran benderanya. Terus isi teks proklamasinya. Ada banyak cerita peristiwa sejarah dalam satu hari doang. Bayangin, panjang kan? Untuk sinkronis, coba kalian lihat pas kita lagi perang dunia. Perang dunia itu tempatnya, ruangnya, space mereka, where-nya, di mananya itu terbagi banyak. Ada yang versi di Asia, ada yang versi di Eropa, ada yang versi di Amerika. Nah, spesial luas, ruangnya melebar gitu. Contoh simpelnya aja, kurang lebih ya. Nanti dicari lagi deh contoh-contohnya. Sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, jadi balik lagi ke diakronis, ini supaya memudahkan kalian nanti mencari tahu mana sih peristiwa sejarah yang masuk ke kategori diakronis, mana sih yang masuk ke kategori sinkronis. Nah, sekarang kalau di diakronis ya, kita lihat dulu ciri-cirinya di slide ini. Ada memanjang dalam waktu, yang tadi kita bahas ya, sempit dalam ruang, atau tempatnya itu aja gitu. Sampai kita lihat perbedaannya di slide berikutnya, dia adalah sinkronik. Ini yang saya bilang, ruangnya penggambaran luas gitu. Nah, ciri-cirinya cukup beda kan ya. Oke, sudah dibaca. Nah, kalau sudah, selain kita harus berpikir sinkronik dan diakronis, kita juga ada periodisasi. Periodisasi ini juga sangat membantu dalam sejarah. Kenapa membantu? Karena dia membuat kita melihat sejarah itu secara menyeluruh gitu. Jadi ada apa ya? Ada babak-babaknya. Kalau kita nonton sinetron itu kayak episode-episodenya lah ya, kurang lebih cara ngebandinginnya. Jadi kalau di sini ada kesinambungan istilahnya kalau di sini, kurang lebih lah. Sekarang kita ke slide berikutnya, ngebahas tentang waktu. Kalau waktu dalam sejarah itu ada dua jenis. Yang pertama ada waktu denotatif dan ada waktu konotatif. Dari perbedaannya di slide ini kalian bisa baca. Kalau denotatif tuh waktu yang benar-benar kayak di jam. Ya, ada waktu yang detik, menit ya kayak di jam gitu ya. Nah, itu waktu denotatif, makna aslinya tanggalnya. Jadi kalau ditanya kapan terjadinya peristiwa proklamasi, jelas tuh 17 Agustus, tanggal 17 Agustus 1945, bahkan jamnya ada kita, proklamasi itu jam 10 teng ya. Nah, kalau makna konotatif, misalnya ditanya, kapan sih Belanda datang ke Indonesia? Nah, kira-kira pada abad ke, nah kalau udah kira-kira pada abad, jadi konsepnya ada abadnya, nggak bisa ditentukan tanggal berapa, jam berapa, nggak bisa detail seperti itu. Kayak kapan sih Indonesia didatangi oleh bangsa Hindu misalnya, didatangi oleh bangsa India menyebarkan agama Hindu gitu, abad keberapa sih gitu kan? Nggak jelas tuh, nggak tahu tuh bulan kapan, tahun kapan. Cuma bisa jawab, oh iya Hindu datang di abad ke-7 Masehi gitu. Oh Hindu datang abad ke-5 Masehi. Seperti itu, nggak bisa didetail gitu. Itu bedanya denotatif dan konotatif waktunya. Paham ya? Sekarang kita lanjut.
konsep ruang sebenarnya tadi udah disinggung dikit ya. Kalau ruang dalam sejarah itu adalah space-nya, tempatnya gitu ya. Makanya di sini dikasih tahu lagi, diulang kayak perang 10 November di Surabaya, saya ambil contoh ya. Terjadinya jelas di Surabaya gitu kan ya. Hebat loh perang ini. Kenapa? Karena gara-gara perang di Surabaya inilah tanggal 10 November itu dijadikan pemerintah resmi sebagai hari pahlawan. Oke, gimana? Sudah mulai paham dong belajar sejarahnya? Bagi yang masih ada yang nggak jelas, silakan buka kolom komentar tanya jawab. Di sana kita bisa tanya jawab. Dan buat yang bisa saling bantu sharing tanya jawab, ada poin plus buat kalian. Oke, kalau sudah selesai, saya pamit. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Dah.